Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kembali kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur hanya kepada Tuhan yang sudah mengasihi kami. Kalau kami ada di pagi hari ini, kami tahu semua ini karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Roma 8 ayat 24 dan 25. Roma 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca atau kita dengar pagi hari ini berbicara tentang pengharapan dan keselamatan. Pengharapan untuk mencapai keselamatan. Keselamatan tidak didasarkan pada apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah kita lihat, kita miliki sekarang ini, tetapi pada apa yang kita harapkan yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan datang, yang sudah dijamin dalam Kristus Yesus. Sebab itu saudara sekalian, dalam pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita memerlukan ketekunan. Seperti apa yang Paulus katakan dalam ayat ini. Kita memerlukan ketekunan. Kita memerlukan kesetiaan. Dalam pengertian bahwa Allah yang akan memenuhi janji-janjinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, untuk menggapai ini, kita memerlukan ketekunan, kita memerlukan kesetiaan. Saudara dikasihi Tuhan, harapan dan kesetiaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan kehidupan rohani kita, dalam perjalanan iman kita, untuk mencapai, menggenapi janji-janji Tuhan, terutama rancangan keselamatan yang sudah menjadi harapan kita di masa yang akan datang. Nah, saudara sekalian, ini yang ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Namun kepada kita juga di pagi hari ini, kita yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini juga menjadi penekanan di dalam kehidupan kita, yang menjadi harapan dalam kita semua, dalam kita mengiring Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita jangan hanya berbangga dari apa yang kita gapai sekarang ini, dari apa yang kita miliki sekarang ini, atau dari apa yang kita lihat sekarang ini. Berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita sekarang ini. Tetapi saudara sekalian,
yang terutama kita harus berbangga dengan harapan keselamatan yang akan datang, yang Allah sudah rancangkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, untuk itu sekalian, kita atau saudara selalu mempersiapkan kehidupan kita. Kita hidup dalam pengharapan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjalaninya dengan setia. Jadi harapan dan kesetiaan itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan iman rohani kita. Kita selalu ada dalam pengharapan dan kita selalu hidup dalam kesetiaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai dengan masalah-masalah yang kita hadapi, dengan pergumulan-keburuan kita hadapi, dengan pencobaan-cobaan yang kita hadapi, menggagalkan kita untuk kita hidup dalam pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab saudara sekalian, di dalam dunia ini kita menghadapi fakta-fakta, persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan. Kesulitan kita tidak dapat memisahkan kita dari apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Mau itu pencobaan, mau itu persoalan, mau itu kesulitan, tidak dapat memisahkan kita dari apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, sebab itu sekalian, kita hidup di dalam pengharapan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita hidup dalam pengharapan, dalam ketekunan kita kepada Tuhan. Ini yang sangat penting di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan rohani kita. Nah, saudara sekalian, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan kita, sebab kita sudah hidup dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kesulitan tidak bisa menggagalkan kita. Dan ini harus menjadi kekuatan kita, saudara sekalian. Nah, sebab itu kalau kita baca, saudara sekalian, di dalam Roma 15 ayat yang ke-13, itu adalah satu doa Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Tapi doa kita juga semua, saudara sekalian. Roma 15 ayat 13 itu berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, sekali ini doa harapan Rasul Paulus kepada Tuhan, dan itu merupakan satu motivasi semangat kepada jemaat yang ada di Roma. Menjadi motivasi semangat kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan agar Allah sumber pengharapan itu memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita. Ini doa kita, saudara sekalian. Sebab itu dengan cara bagaimana Allah menyertai kita dalam pengharapan, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita semakin mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, kita semakin merendahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera oleh Allah, supaya kehidupan kita memiliki satu kekuatan dari Roh Kudus yang berlimpah-limpah, dan setiap hari kita hidup pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, mengapa ini menjadi doa Rasul Paulus dan mengapa ini menjadi harapan kita bersama? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati kepada Tuhan, kita dekatkan hidup kepada Tuhan, dalam arti kita mengandalkan Tuhan dalam perjalanan rohani kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita mengharapkan dalam menghadapi
hidup di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, kita dipenuhi dengan sukacita dan sejahtera dari Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dengan berlimpah-limpah di dalam iman pengharapan kita. Nah, ini saudara sekalian, ini menjadi doa kita semua. Sebab itu saudara sekalian, kita yang sudah ada dalam Tuhan, kita yang sedang hidup dalam pengharapan, mari kita semakin mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan sehingga kita dapat mencapai apa semua yang Tuhan berikan, rancangkan di dalam kehidupan kita semua. Tanpa kita mengandalkan Tuhan, maka damai sejahtera itu, maka sukacita itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, kita dekatkan di hidup kita kepada Tuhan, kita rendahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka kelimpahan-kelimpahan sukacita dan sejahtera itu akan terjadi dalam kehidupan kita dalam kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengerjakan itu di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Sebab itu sekalian, mari di dalam kita menantikan apa yang belum kita lihat, yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita, kita terus hidup dalam pengharapan iman kita kepada Tuhan dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengandalkan hidup kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri di dalam kita menghadapi banyak hal. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan kita hadapi. Yang satu belum selesai, sudah datang lagi yang lain. Tetapi kalau kita andalkan Tuhan, melalui kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Roh Kudusnya Dia berikan dalam hati kita, sehingga kita boleh mampu berjalan, mampu melangkah, mampu menghadapi banyak hal, mampu menghadapi persoalan, mampu menghadapi kesulitan, karena kekuatan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Kekuatan Roh Kudus yang kita andalkan di dalam perjalanan iman kita, di dalam perjalanan rohani kita, sehingga kita tetap tampil beda, kita tampil kuat di dalam kekuatan rohnya. Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah kekuatan saudara, Roh Kudus adalah kekuatan saudara, Roh Kudus adalah kekuatan kita semua dalam kita menghadapi banyak hal, dalam kita tekun, dalam kita hidup dalam kesetiaan, hidup dalam pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengasihi saudara dimanapun saudara berada saat ini, pagi hari ini. Andalkan Tuhan, kasihi Dia. Kita banyak merendahkan hati kita pada Tuhan. Kita datang berlutut di hadapan Tuhan. Kita berkata, ini saya Tuhan. Dalam kita menanti pengharapan yang sesungguhnya Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Seperti janji dalam firman Tuhan. Kita banyak berdoa kepada Tuhan. Kita banyak datang berlutut di hadapan Tuhan. Kita banyak merendahkan hati kepada Tuhan. Sehingga kelimpahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga sukacita damai sejahtera itu terjadi di dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Apapun masalah mereka, Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan mereka, sumber mujizat dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Kami andalkan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur kami sudah terima firman pagi hari ini. Haleluya.
Amin.